Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 jurusan Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ramadhani. Saya Irawati Majid. Saya Alfred Pagala. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang BSC yang digunakan UMKM bengkel bobi motor. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara tentang BSC dari usaha mikro bengkel bobi motor. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang dipimpin oleh Ibu Anita Achmat Payu, SEMM. Data perusahaan, nama usahanya yaitu Bobi Motor, skala usahanya mikro, untuk alamatnya ada di Jalan Sultan Alauddin 2, Lorong 8B, nomor 102E. Untuk bidang usahanya yaitu jasa otomotif, tahun pendirian 2022. Adapun nomor telepon yang tertera. Bengkel Bobi Motor adalah spesialis perawatan dan perbaikan motor. Bobi Motor menawarkan berbagai layanan mulai dari servis berkala, tone up, mesin, perbaikan sistem kelistrikan, hingga perbaikan bodi dan cat. Dengan tenaga mekanik berpengalaman dan peralatan modern. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan tercepat. Untuk visi misinya sendiri yaitu visinya menjadi mitra terpercaya bagi pemilik motor dalam menjaga kendaraan mereka tetap prima. Untuk misinya, menyediakan layanan perawatan dan perbaikan motor yang cepat, tepat, dan berkualitas. Untuk struktur organisasi, pemimpinnya yaitu Firman selaku owner. Untuk staf administrasi ada Nur Afni, teknisinya ada Muhammad Nur Hidayat. Untuk persediaannya ada Jabal Nur. Apa itu balance scorecard? BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata yaitu balance atau berimbang dan scorecard yaitu kartu skor. Balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan antara performa keuangan dan non-keuangan. Performa jangka pendek dan performa jangka panjang. Antar performa yang bersifat internal dan performa yang bersifat eksternal. Untuk perspektif dalam BSC terbagi menjadi 4, yaitu perspektif keuangan atau financial perspektif, perspektif pelanggan atau customer perspektif, perspektif proses internal atau internal proses perspektif, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perspektif keuangan dalam balance scorecard merupakan lensa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, khususnya dalam hal penciptaan nilai bagi pemegang saham. Fokus utama perspektif ini adalah pada kinerja finansial perusahaan, seperti pendapatan, profitabilitas, dan nilai pasar. Memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Data keuangan Bobi Motor. Keterangan. Pendapatan meliputi jasa perbaikan pada tahun 2023 sebesar Rp39 juta, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp54 juta. Penjualan suku cadang pada tahun 2023 sebesar Rp18 juta, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp26 juta. Lain-lain pada tahun 2023 sebesar Rp5 juta, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp7 juta. Total pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp62 juta, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp80 juta. Biaya operasional meliputi gaji karyawan pada tahun 2023 sebesar
26 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 32 juta rupiah. Biaya utilitas pada tahun 2023 sebesar 7 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 9 juta rupiah. Biaya suku cadang pada tahun 2023 sebesar 12 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 17 juta rupiah. Biaya lain-lain pada tahun 2023 sebesar 3 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 3 juta rupiah. Total biaya operasional pada tahun 2023 sebesar 48 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 61 juta rupiah. Laba bersih pada tahun 2023 sebesar 14 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 26 juta rupiah. Perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard adalah sudut pandang yang mengukur seberapa baik suatu perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Fokus utama dari perspektif ini adalah pada kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, akuisisi pelanggan baru, dan pangsa pasar. Perspektif pelanggan ini penting karena pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang setia, merekomendasikan bisnis kepada orang lain, dan berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Dalam perspektif pelanggan, bengkel Bobby Motor berfokus pada beberapa indikator, meliputi 1. Program loyalitas yang lebih personal, yaitu memberikan program loyalitas yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing pelanggan, seperti diskon khusus untuk suku cadang tertentu. Poin kedua, pengembangan keterampilan teknisi, yaitu melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisi dalam menangani berbagai jenis motor dan masalah teknis. Poin ketiga, komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pelanggan, sangat penting. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi motor, biaya perbaikan, dan estimasi waktu pengerjaan sangat membantu membangun kepercayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif internal proses. Perspektif internal proses adalah sudut pandang yang melihat bisnis dari dalam. Dalam konteks bengkel motor, ini berarti menganalisis semua kegiatan yang terjadi di bengkel, mulai dari proses penerimaan order, diagnosa kerusakan, perbaikan, hingga pengiriman motor kembali ke pelanggan. Menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini, diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. Perspektif internal proses pada bengkel Bobby Motor yang berfokus pada produk dan layanan, menekankan pada kualitas dan efisiensi setiap tahap perbaikan. Indikator kuncinya meliputi waktu penyelesaian, kualitas pekerjaan, kepuasan pelanggan, dan variasi layanan yang ditawarkan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi standarisasi prosedur, pelatihan teknisi, pemilihan suku cadang berkualitas, dan pengembangan layanan baru. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, Bobby Motor dapat meningkatkan reputasi, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan profitabilitas. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, program pelatihan berkala. Yang kedua, fostering budaya belajar. Yang ketiga, mengadopsi teknologi baru. Yang keempat, membangun jaringan. Dan yang kelima, memberikan insentif. Kesimpulan, penerapan balance scorecard di bengkel Bobby Motor memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja bisnis dengan fokus pada 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Bengkel dapat mengukur keberhasilan secara komprehensif. BSC dapat membantu bengkel dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Melalui evaluasi berkala dan penyesuaian indikator kerja, bengkel dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Singkatnya,
BSC menjadi alat yang berharga bagi bengkel Bobby Motor untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.